Sebagai seorang penjelajah bintang, Luo Feng menyadari tokoh-tokoh penting bumi. Isadora, ini adalah permaisuri bawah tanah bumi, ceritanya bisa ditulis menjadi serangkaian buku. Di dalam kamar pribadi kedai kopi yang tenang di kota markas Hongning, Luo Feng dan Isadora sedang duduk saling berhadapan. Nyonya Isadora, Luo Feng membuka bungkusan gula, menuangkan ke dalam cangkir kopi, mengaduk perlahan, aku ingin tahu apa yang kamu butuhkan dariku. Penyelidik Luo sangat belak-belakan, aku juga akan terus terang. Isadora tersenyum, kerutan muncul di sisi matanya, penggalian pulau misti yang besar. Semua orang dari setiap sisi berjuang untuk kristal muya, pengawas kekuatan Luo benar-benar bisa menandingi perwakilan ketiga dan keempat, itu pasti membuka mata untuk semua orang. Petik 2. Luo Feng tersenyum, insiden itu pasti mengangkatnya ke level yang sama dengan ketiga perwakilan itu. Penghasilan Anda kali ini juga tidak sedikit. Isadora memandang Luo Feng, aliansi hari saya sangat menginginkan kristal itu, tentu saja, harga bisa menjadi milik Anda yang memutuskan. Kami akan sangat adil. Petik 2. Luo Feng tertawa. Kristal muya. Dia mengerti bahwa seluruh dunia dan kekuatannya akan berjuang untuk mendapatkannya, mereka memiliki banyak kegunaan, salah satunya adalah untuk meningkatkan siswa level 8 atau 9, dalam waktu 1 bulan, untuk memasuki level penjelajah bintang. Artinya, satu kristal bisa menciptakan perwakilan baru. Bumi hanya memiliki sedikit perwakilan. Bagi 5 negara besar, satu perwakilan mirip dengan senjata nuklir bergerak. Bodoh, orang lain yang mau menggunakan kristal muya untuk menciptakan penjelajah bintang tingkat 1. Di dalam ruang virtual, Babata mengenakan jubah kaisar yang mewah, duduk di meja makan dan makan sambil berkata, mengutuk, benar-benar menggunakan kristal muya, sebuah harta karun, menyia-nyiakannya untuk menciptakan pelancong bintang tingkat 1, sungguh sia-sia. Sungguh sia-sia. Kristal muya tidak berarti apa-apa bagi Master Planet Yunmo, tapi dia mengumpulkan banyak dari mereka, dan mereka dianggap harta karun di alam semesta, namun di dalam alam semesta, seorang penjelajah bintang level 1 tidak lain adalah ikan goreng, ada terlalu banyak dari mereka dan mereka adalah yang terlemah dari semuanya. Siapa yang menyia-nyiakan kristal untuk menciptakan prajurit seperti itu? Bahkan Hong, Dewa Petir tidak tahan untuk membantu para wargot. Tanpa kristal, mencapai level bintang akan sangat sulit bagi mereka. Namun dengan itu, peluang mereka lebih baik. Namun, di bumi, penjelajah bintang sudah termasuk di antara elit bumi. Kristal muya, maafkan saya baru saja menukar milik saya ini dengan kepalaku. Luo Feng tampak menyesal. Oh, seperti itu. Ketua Isadora memandang Luo Feng, penyelidik Luo, apakah masih ada yang tersisa? Biarpun itu satu kristal, itu masih bisa membuat satu perwakilan lagi. Petik 2. Luo Feng tersenyum misterius. Ketua Isadora segera mengetahuinya, memahami bahwa Luo Feng masih menyembunyikan beberapa. Bagaimana dengan ini, Nyonya Isadora? Saya secara pribadi akan mengunjungi Anda lain kali. Luo Feng tertawa, namun, saya lebih suka barang-barang peradaban kuno, seperti pesawat luar angkasa atau apapun yang aneh dan keluar dari dunia ini. Oh, Isadora kaget. Bagi negara-negara, benda-benda kuno ini dirahasiakan, karena mempelajari ilmu pengetahuan di balik benda-benda ini dapat menghasilkan penemuan yang menakjubkan. Baiklah, saya akan menyiapkan daftar dan dokumen, menunggu kedatangan Anda. Isadora tertawa. Beberapa sisa-sisa kuno untuk kristal muya, dia tidak ragu-ragu. Luo Feng jelas, sebagian besar sisa-sisa peradaban kuno bumi sudah ditemukan, apapun yang bisa diambil sudah lama diambil. Apapun yang tidak bisa diambil Hong dan yang lainnya, dia tidak mungkin mengambil dirinya sendiri. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menemukan cara untuk bekerja dengan negara, Hari Alliance dan Dojo, untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan bahan dan yang lainnya untuk membangun kapalnya. Itu perdagangan yang bagus. Bagaimanapun, kristal adalah harta yang diinginkan semua orang. Sore itu, Luo Feng duduk di jet mobilnya kembali ke kota yang Zhou di mana rumahnya berada. Setelah makan siang, rumah Luo Feng tingkat 2, memiliki Luo Feng, Luo Hua dan orang tuanya, keluarga berempat. Ayah, ibu, Luo Hua, setelah menelan kamu akan merasakan seluruh tubuhmu lemas dan mati rasa, kamu akan memiliki perasaan yang menyegarkan.
Luo Feng meletakkan 3 potong daging hijau yang sudah diiris di depan mereka, ini semua dari roh alam yang sama. Efek pengobatannya sangat lembut, tidak merusak tubuh. Namun, untuk memberikan roh alam kepada 3 orang biasa untuk dikonsumsi, tidak ada yang akan melakukannya. Itu terlalu sia-sia. Satu roh alam dapat membantu petarung tingkat tinggi untuk langsung menjadi wargot tingkat menengah atau wargot yang lebih tinggi, dan sejumlah besar khasiat obat yang akan berkumpul di dalam tubuh, menyerap seiring waktu, meningkatkan kekuatan seseorang dengan sangat cepat. Itulah mengapa satu roh alam setara dengan wargot tingkat tinggi. Memberikannya kepada orang normal, paling banyak yang akan dilakukannya adalah membuat petarung level panglima perang. Cukup manis. Luo Honghuo dengan ringan menggigitnya, memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini lebih enak dari wortel. Gong Xinlan berkomentar. Sangat lezat. Luo Hua menelannya. Luo Feng melihat saat keluarganya menyelesaikannya, berkata, oh, ini mungkin rasanya hanya sedikit lebih enak dari wortel, tapi harganya jauh lebih tinggi dari wortel. Nilainya lebih dari akar gagak hitam yang berusia 1000 tahun. Petik 2. Apa? Bernilai lebih dari akar gagak hitam. Luo Hongguo, Gong Xinlan dan Luo Hua semuanya terkejut. Terakhir kali Luo Feng terperangkap di reruntuhan arkeologi 9, keluarga menghadapi kesulitan, Luo Hua yang menggunakan akar gagak hitam 1000 tahun untuk menjadi salah satu dari 8 tokoh bisnis terkemuka. Harga akar itu sudah luar biasa. Satu gigitan bernilai beberapa ratus juta. Luo Hongguo dan 2 lainnya saling memandang. Ayah, Ibu, kamu tidak bisa menggunakan uang untuk mengukur nilainya. Ada banyak harta di bumi yang tidak bisa dibeli dengan uang. Luo Feng menggelengkan kepalanya, roh alam ini, kalian semua baru saja makan satu. Saya telah membawa 8 tas saya ke dalam tas, bersama dengan 2 bagian darah naga, Luo Hua, ini akan ditinggalkan dalam perawatan Anda. Petik 2. 8 roh alam. 2 porsi darah naga. Adik laki-lakinya Luo Hua terlalu terkejut dengan kata-kata. Luo Feng tertawa saat melihat ini. Posisi yang berbeda berarti seseorang memandang masalah dengan perspektif yang berbeda. Hanya dari segi kekuatan, begitu dia menerima tuannya, dia berada di posisi yang sama dengan Hong dan Dewa Petir. Untuk 2 orang ini yang lebih tinggi di atas semua orang, sedikit lebih kuat dari 5 negara. Posisi ini berarti bahwa mata uang bumi sama sekali tidak bernilai. Dan berbicara tentang posisi, sebagai satu-satunya murid Master Yunmo Planet, posisi ini sendiri bahkan lebih besar dari Kaisar Kekaisaran Silver Blue yang memimpin 8 galaksi. Sangat disayangkan, Master Yunmo Planet sudah mati, apapun kekuatan yang dia miliki sebelumnya telah hilang. Luo Feng masih sangat bersyukur, jika planet Yunmo belum dihancurkan, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid dari guru planet Yunmo. Melihat orang tua dan adik laki-lakinya mencoba menggerakkan pisau pertempuran merah darahnya, Luo Feng tertawa. Babata, scan untukku, orang tuaku dan kondisi tubuh. Adikku, Luo Feng memerintahkan, level apa? Ayahmu adalah siswa tingkat 3, ibu siswa tingkat 2, dan adik laki-laki adalah siswa tingkat 3. Efisiensi penyerapan orang normal sangat rendah. Semangat alam itu, meskipun terbagi menjadi 3, setiap porsinya tidak kurang dari 1 porsi darah naga. Dengan 1 porsi darah naga, petarung normal Anda bisa menjadi pejuang pemula. Kata Babata. Luo Feng merasa puas. Selama keluarganya sehat, itu sudah cukup. Dia tidak pernah mengharapkan orang tuanya pergi ke alam liar untuk membunuh monster. Ayah, Ibu, ada yang ingin kukatakan padamu. Kata Luo Feng. Apa itu? Luo Hongguo, Gong Xinlan masih tersesat dalam perasaan menyegarkan yang ditimbulkan oleh mengkonsumsi roh alam. Aku punya kabar, kita masih punya saudara yang Alfi. Luo Feng berkata. Petik 2. Hidup. Orang tuanya langsung bersemangat. Feng kecil, cepat, berapa? Saat ini saya telah menemukan 2. Luo Feng berkata langsung, salah satunya adalah adik sepupu ibu, Gong Xin Hua. Hua kecil pamanku. Ibunya sedikit senang dan terkejut, tapi jelas tidak terlalu senang. Selama Nirwana Agung, dia masih terlalu muda untuk mengingat banyak hal. Kemudian di tengah pelarian, hanya dia mengetahui tentang kerabat seperti itu dari kakek Luo Feng. Itulah mengapa dia tidak memiliki ingatan yang terlalu jelas tentang Gong Xin Hua. Bagaimana dengan kerabat lainnya? Luo Hongguo bertanya. Yang kedua, adalah bibi buyutmu Luo Hongqin, juga saudara perempuan kakekku.
Anaknya Tang Chen juga masih hidup. Saat ini Tang Chen sudah menikah dengan sepasang anak kembar. Anak kembar itu seumuran denganku tahun ini. Kata Luo Feng. Bibiku masih hidup. Bibi masih hidup. Mata Luo Hongguo terbuka lebar. Melihat mereka membuat Luo Feng merasakan kerinduan. Ketika mereka dulu tinggal di tempat kontrakan yang murah, dia sering mendengar ayahnya menyebut-nyebut bibi yang hebat ini, karena sebelum periode Great Nirvana, ayahnya sudah bisa mengingat banyak hal, dan kesannya, bibi hebat ini sangat dalam. Itu sebabnya saat mengenang kerabat, selain nenek dan ayah Luo Feng, itu semua tentang bibi yang hebat ini. Bibi saya dulu selalu membawa makanan enak saat berkunjung, bahkan dia membelikan saya perangkat game genggam, saya masih ingat penampilannya dengan jelas. Air mata Luo Hongguo mengalir, tidak kusangka dia masih hidup. Benar, saat itu, mereka berada di Jepang untuk liburan saat bencana meletus. Mereka terjebak di sana. Kemudian, area itu meluas dan menjadi kota markas Kyoto. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Jepang dianggap sebagai bagian dari Tiongkok, tempat dengan tingkat kelangsungan hidup tertinggi selama periode Grand Nirvana. Feng kecil, apakah kamu tahu di mana saudara perempuan kakekmu sekarang? Saya ingin segera pergi berkunjung. Kata Luo Hongguo. Sekarang juga. Luo Feng melihat ke arah ibunya dan dia mengangguk padanya. Berapa tahun telah berlalu? Siapa yang bisa menunggu selama itu? Kalau begitu mari kita bersiap untuk segera pergi. Luo Feng mengangguk. Sore itu jam 4 sore, mobil jet biru tua itu diparkir di salah satu dari 8 kota besar di kota markas Kyoto, kota Tianjin, di distrik lingkungan Dojo of Limits. Luo Feng tidak mengizinkan siapapun untuk melihatnya pergi, hanya keluarganya yang berempat duduk di dalam mobil, menuju rumah bibi ayahnya. Direktur, laporan kota Tianjin. Seorang pria parubaya botak menerima file dari bawahannya, melambai padanya untuk pergi sebelum membukanya dan melihat laporan itu. Luo Feng telah datang ke kota markas Kyoto. Pria parubaya botak itu kaget, langsung mengangkat telepon dan memutar saluran rahasia. Sambungkan aku ke pejabat senior no. Kembalinya Tiongkok dari insiden Pulau Misti jelas tidak buruk. Namun, kristal Muya adalah harta karun, tidak ada yang akan mengeluh tentang memiliki lebih banyak. Ketika Luo Feng mencapai kota markas Kyoto, berita menyebar dengan cepat, eksekutif puncak China segera bergerak. Namun Luo Feng tetap bersikap rendah hati di mobil biasa dengan keluarganya akan mengunjungi bibinya yang hebat. Apartemen di distrik kecil. Dering, dering. Luo Feng dan keluarganya berdiri di luar salah satu dari beberapa villa yang berbaris bersama, ayah Luo Hongguo menekan bel pintu. Jangan repot-repot, tidak ada orang di rumah. Nyonya tua di rumah itu telah dirawat di rumah sakit, putra dan istrinya semuanya pergi untuk menjaganya. Seorang lelaki tua berjalan-jalan dengan anjingnya berteriak. Oh! Luo Feng menyebarkan kekuatan spiritualnya untuk mencari di kompleks itu, memang tidak ada orang. Boleh saya tanya Pak, rumah sakit mana? Luo Feng bertanya. Ini pasti rumah sakit nomor 1 rakyat Tianjin. Dia berkata, keluarga Tang kaya, akan aneh jika mereka tidak pergi ke yang itu. Luo Feng dan keluarganya mengambil mobil itu, satu di depan di samping sopir dan 3 lainnya di belakang. Bibi saya tampaknya baik-baik saja, tinggal di villa, jauh lebih baik daripada tempat kami dulu tinggal. Luo Hongguo tersenyum, aku bisa tenang. Cucu dari keluarga bibi saya, cucu perempuan semuanya sangat pintar ketika mereka masih muda. Mereka mendapat nilai bagus dan mereka masuk perguruan tinggi pada usia 15. Sekarang mereka bekerja di fasilitas penelitian penting pemerintah, villa itu diberikan kepada mereka oleh fasilitas itu. Luo Feng berkata, ini semua informasi yang termasuk dalam file yang dikirim. Luo Hongguo dan Gong Xinlan tertawa, brilian. Sama seperti kedua anak saya. Petik 2. Luo Feng dan Luo Hua tidak bisa membantu tetapi saling memandang. Wahaha, ini disebut bakat. Di dalam ruang pelindung pergelangan tangan, Babata, yang terbaring dengan nyaman di dalam bak mandi busa tertawa, Luo Feng, sepertinya bakat mentalmu mungkin berasal dari garis keturunan keluarga Luomu. Terlahir setelah periode Great Nirvana dengan garis keturunan Luo, kalian berempat, lumayan. Petik 2. Maksudku lihat saja, adik laki-lakimu juga sangat pintar, bisa berkinerja sangat baik di pasar saham dengan hanya mengandalkan dirinya sendiri.
Cucu dan cucu bibimu semuanya memiliki darah bibimu Luo Hongqin, karena itu kecerdasan mereka. Petik 2. Orang dengan bakat mental tinggi secara alami pintar. Babata berkata, tentu saja mereka tidak ada di dekatmu, haha. Kota Tianjin, salah satu dari 8 kota besar di kota markas Kyoto, rumah sakit nomor 1 rakyat, di bangsal pasien khusus. Seorang wanita tua dengan rambut putih penuh berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat dan tanpa darah. Berbaring di sofa di samping adalah pasangan parubaya sedang tidur, dan sepasang pemuda, laki-laki dan perempuan, di samping tempat tidur berbicara dengan wanita tua itu. Kalian ini, kata gadis muda itu dengan rasa ingin tahu saat dia berbalik untuk melihat pintu masuk ruangan. Di sana berdiri Luo Feng dan keluarganya. Luo Hongguo berjalan, melihat wanita tua di tempat tidur yang napasnya sedikit tidak nyaman. Wanita tua itu juga memandang dengan rasa ingin tahu pada pria parubaya, sebelum ekspresinya mulai berubah, jelas terlihat gelisah, kamu adalah, hal ini menyebabkan pasangan parubaya di sofa di samping bangun. Bu, ada apa? Pasangan itu berlari. Kamu siapa? Pria parubaya itu memandang Luo Hongguo dengan sedikit ketakutan. Kamu pasti Tang Chen. Luo Hongguo menoleh ke belakang, dalam sekejap mata, kita sudah menjadi tua. Kamu adalah, Tang Chen memandang dengan curiga ke orang di depannya. Luo Hongguo tidak bisa menahan air mata, melihat ke arah wanita tua itu, dia juga mulai berjuang untuk duduk, menatapnya dengan hati-hati, kamu adalah, Hongguo. Iya, itu aku, Hongguo. Bibi, kamu masih mengenali saya. Luo Hongguo jelas emosional. Ini benar-benar Hongguo, kamu terlihat hampir persis seperti ayahmu. Mulut itu, wanita tua itu dengan bersemangat mengulurkan tangan kurusnya yang kurus, memegang Luo Hongguo. Hongguo, kamu masih hidup, bibi kecilmu tidak pernah berpikir begitu dia akan bisa melihatmu lagi dalam hidup ini. Petik 2. Anda adalah sepupu saya yang lebih tua. Pria parubaya itu menatapnya. Iya, Luo Hongguo mengangguk. Ya Tuhan, ini, sudah lebih dari 40 tahun, sepupu. Sepupu. Pria parubaya Tang Chen sangat emosional, periode Great Nirvana telah menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya, memisahkan yang selamat di mana-mana. Dengan fungsi perjalanan rusak dan komunikasi hilang. Negara-negara kehilangan banyak nama rumah tangga dan menghilang. Saya mengenali Anda dari satu tampilan, wanita tua itu sangat senang, Anda terlihat hampir sama dengan kakak laki-laki saya. Hongguo, di mana ayah dan ibumu? Petik 2. Luo Hongguo menggelengkan kepalanya. Wanita tua itu melihat dan mendesah. Feng, Hua, kemarilah. Luo Hongguo melambaikan tangannya dan menatap wanita tua itu, bibi kecil, ini 2 anak saya. Hongguo, saat itu kamu masih kecil, dalam sekejap, kamu memiliki 2 putra, dan mereka sangat besar. Ayo, biarkan aku melihat. Wanita tua itu berjuang keras untuk membuka lebar matanya, Luo Feng dan Luo Hua berjalan mendekati tempat tidur. Wanita tua itu melihat dengan hati-hati, lumayan, cukup tampan, mereka mirip dengan keluarga Luo kita. Yongqing, Yongyuan, Feng kecil, Hua kecil, mampirlah, kalian berempat harus berbicara dengan baik. Wanita tua itu memberi isyarat. Peng, pintu bangsal tiba-tiba dibuka, membuat takut sekelompok orang di dalamnya. Mereka semua tampak tidak setuju. 3 pria masuk, seorang pemuda dengan tatapan dingin bersama dengan 2 pria berbadan tegap mengikuti di belakang. Melihat ketiga pria itu, ekspresi seluruh keluarga bibi kecil berubah. Apa yang kamu lakukan di sini? Cucu bibi kecil, Tang Yongqing melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah. Aku di sini untuk memberitahumu bahwa kamu hanya punya 3 hari untuk memilih. Pemuda dengan tatapan dingin menatapnya dengan dingin, Yongqing, kamu harus tahu amarahku. Kamu harus pergi sekarang, jangan datang ke sini. Kata Tang Yongqing. Kakaknya Tang Yongyuan melangkah maju, dengan marah menunjuk ke pemuda itu, Wang Xing'an. Jangan memaksakannya, saya dan saudara perempuan saya adalah peneliti top di fasilitas penelitian, Anda. Omong kosong. Pemuda itu menatap dingin ke arah Tang Yongyuan, fasilitas penelitian Anda tidak layak untuk saya perhatikan, jangan membahas penelitian omong kosong ini. Pang, jangan berpikir aku tidak akan menyakitimu hanya karena kakakmu, aku telah memberinya 3 hari, 3 hari kemudian, jika dia tidak tunduk padaku.
Bukan hanya saudarimu, brengsek yang sudah memarahiku 3 kali, aku akan berurusan dengan kalian semua. Petik 2. 3 hari, pemuda itu mengangkat 3 jari ke arah Tang Yongqing, tersenyum jahat. 3 hari lagi, Yongqingku yang cantik, aku benar-benar berharap bunga yang begitu indah tidak akan layu seperti ini. Tang Yongyuan gemetar karena marah. Yongqing, apa yang terjadi? Pasangan parubaya di samping bertanya. Ayah, tidak apa-apa. Yongqing menghibur mereka. Orang tua, dengarkan baik-baik. Pemuda itu menatap Tang Chen, tersenyum. 3 hari kemudian, jika putri Anda setuju untuk menjadi wanita saya, keluarga Anda akan menjalani kehidupan yang baik. Namun, jika dia tidak, aku akan memastikan keluargamu pergi ke neraka. Nasibmu, sekarang ada di tangan Yongqing, haha. Petik 2. Luo Feng berdiri diam di samping, Luo Hua memandang ke arahnya, kakak. Petik 2. Jangan terburu-buru, mari kita lihat lebih banyak. Luo Feng berkata dengan tenang. Luo Hua mengangguk. Tang Chen dan istrinya tercengang, wanita tua di tempat tidur mulai berteriak, Yongqing, siapa pria ini? Apa yang sedang terjadi? Wang Xing'an, kamu sudah memiliki begitu banyak wanita, kenapa kamu mengganggu adikku? Tang Yongyuan mengamuk. Saya tidak punya hobi lain, satu-satunya hobi saya adalah mengumpulkan berbagai jenis wanita. Wang Xing'an tersenyum jahat, lihat adikmu, cek. Penampilannya mendapatkan 85 poin, sikap sarjana itu mungkin bisa menambah 20 lagi, melebihi 100 penuh. Jadi memikat, koleksiku kekurangan wanita seperti itu. Yongqing, jika kamu melawan, kamu tahu hasilnya. Petik 2. Dengan kalimat seperti itu, tutup saja matamu dan nikmati, tidak ada gunanya menolak. Wang Xing'an tersenyum, saya benar-benar tidak ingin menghancurkan Anda secara pribadi, Anda tahu, ketika saya menghancurkan wanita yang menolak saya sebelumnya, hati saya sangat sakit. Dia meraih dadanya di mana hatinya berada. Kamu mesum. Tang Yongyuan berteriak. Orang seperti ini, tidak akan pernah mengerti saya. Tatapan Wang Xing'an terlihat keagungan, menatap dengan sedih ke arah Yongyuan, ekspresi amarah itu, cek, di mataku, kamu hanya seekor semut. Beralih ke Yongqing dengan tampilan yang lebih sedih, Yongqing, kita sangat baik saat itu ketika kita saling mencintai, bukan? Apakah Anda harus memaksa saya untuk menjadi seperti ini? Saya bukan orang yang suka menggunakan tinjunya. Petik 2. Yongqing menggigit bibirnya. Petik 2. Tepuk tangan berdering. Semua orang di bangsal berbalik, bahkan Wang Xing'an dan anak buahnya berbalik dengan rasa ingin tahu. Luo Feng yang mengenakan kemeja hitam santai bertepuk tangan ringan, tersenyum pada Xing'an. Aku sangat tidak suka orang bertingkah tinggi dan perkasa di depanku. Wang Xing'an mengangkat kepalanya, memandang merendahkan dan dingin seperti ular berbisa, dia bertepuk tangan, tidak 2, patahkan tangannya. Petik 2. Iya, seorang pria kekar tertawa. Berhenti. Yongqing berteriak, menatap Wang Xing'an dan menangis, aku berjanji, hentikan ini, jangan seperti ini. Haha, bukankah ini bagus? Wang Xing'an mengangkat alisnya, tertawa, tidak 2 kembali, aku akan menjadi pria yang lebih besar dan murah hati, aku akan mengampuni dia. Saya tidak pernah menyangka akan menghadapi situasi seperti itu di kota markas Kyoto. Sebuah suara terdengar. Semua orang berbalik, Luo Feng berbicara. Ekspresi Wang Xing'an mulai berubah menjadi sangat jelek, tatapannya sedingin es, kamu pasti mencari kematian. Jangan ikut campur. Yongqing memandang Luo Feng dengan gugup, dia adalah Wang Xing'an, anggota dari keluarga Wang di kota markas Kyoto, dan mereka memiliki otoritas ekonomi yang besar, dia adalah pewaris pertama keluarga mereka dan ibunya berasal dari sektor militer utama kota markas Kyoto. Aku harus memanggilmu sepupu. Luo Feng tertawa, Yongqing membeku. Luo Feng berjalan langsung ke Wang Xing'an, dengan tenang mondar-mandir. Kamu siapa? Wang Xing'an menatap Luo Feng dengan tajam. Siapa saya? Luo Feng tertawa. Siu. Beberapa lembar kertas tiba-tiba terbang dari samping tempat tidur, pecah menjadi 6 potongan yang menari-nari, 6 lembar mampu menghancurkan, dengan kecepatan yang begitu cepat tidak ada yang bisa bereaksi, itu terbang melewati 2 lengan, kaki, tulang punggung dan perut bagian bawah Xing'an. Tetesan darah mengalir keluar, benar-benar berkumpul di udara dan membentuk bola kecil di samping Luo Feng. Kamu, Wang Xing'an ingin berjuang,
tetapi seluruh tubuhnya tampak lumpuh, hanya kepalanya yang bisa bergerak. Seluruh tempat sunyi, kedua pengawal itu tercengang, mereka jelas, musuh mereka adalah pembaca roh. Semua orang termasuk Yongqing dan yang lainnya menatap Luo Feng dan keluarganya, apa yang dilakukan keluarga ini? Dari mana orang yang galak ini berasal? Kamu berani menyentuhku? Wang Xing'an mengertakkan gigi dengan marah. Ekspresi kemarahan ini, Luo Feng mengabaikan Wang Xing'an, dalam kata-katamu, di mataku, kamu hanya seekor semut. Anda mendekati kematian, mendekati kematian. Tatapan Wang Xing'an menakutkan. Mengadili kematian. Luo Feng memandangnya, katakan, siapa yang kamu cari untuk membalas dendam untukmu? Ibumu memiliki koneksi dengan sektor militer utama. Oh, tentara Tiongkok nomor 1, adalah orang yang melebihi Wargot, Jia Yi. Dan keluarga Wang Anda adalah salah satu dari 9 keluarga besar di bawah Hari Alliance, posisi tertinggi di Hari Alliance adalah pimpinan, Isadora. Petik 2. Luo Feng mengeluarkan ponselnya dari sakunya, membukanya, menunjukkan layar ke Wang Xing'an, 2 angka di tengah ini, satu adalah Jia Yi dan yang lainnya adalah Ketua Aliansi Hari Isadora. Jika Anda ingin mencari mereka untuk membalas dendam untuk Anda, silakan, jangan melihat nomor lain, yang di atas adalah Dojo of Limits Head Hong. Petik 2.